Presiden Joko Widodo patut berbangga, pasalnya. Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia pada 2022. Pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara beruntun dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan daftar World Giving Index, WG, 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Amal Charities Aid Foundation, CAF, Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68%. Berdasarkan dimensi membantu orang asing, Indonesia meraih skor 58% dengan peringkat 76. Kemudian, Indonesia meraih skor 84% dari dimensi donasi uang dan 63% dari tingkat kerelawanan. Dalam dua dimensi itu, Indonesia menempati posisi pertama. Di dalamnya, organisasi relawan sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu relawan pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan sosial kemanusiaan. Relawan pendidikan adalah siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan secara aktif ingin berkontribusi memajukan pendidikan anak-anak di Indonesia. Selain pengetahuan atau bahasa, relawan pendidikan memiliki tugas penting yaitu membangun karakter. Seperti yang kita semua ketahui, pembangunan karakter sangatlah penting bagi anak-anak, terutama di usia dini. Kegiatan membangun karakter yang biasa dilakukan oleh relawan pendidikan biasanya bersifat santai, seperti kegiatan menggambar dan mewarnai ataupun bermain bersama anak-anak di taman bermain. Kegiatan seperti ini dipercaya dapat menambahkan keceriaan dan kasih sayang kepada anak-anak. 2. Relawan kesehatan. Relawan kesehatan tidak mengharuskanmu menempuh pendidikan di bidang kedokteran atau kesehatan lainnya. Ada banyak cara untuk bisa menjadi seorang relawan kesehatan. Namun, penting bagi kamu untuk peduli dengan isu kesehatan dan ingin berkontribusi meningkatkan taraf kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau kamu sudah memiliki kepedulian itu, kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang relawan kesehatan. Jadi apa saja kegiatan yang dapat dilakukan seorang relawan kesehatan? Salah satunya adalah membantu survei kekurangan gizi anak-anak di Kepulauan Seribu dengan cara menimbang berat dan tinggi badan anak, dan menyampaikan ajakan-ajakan positif kepada orang tua untuk menjaga pola gizi anak. Selain mengisi survei, tentunya ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan relawan kesehatan untuk orang-orang awam seperti kita. 3. Relawan lingkungan. Maraknya isu pemanasan global yang menyita perhatian banyak orang di seluruh penjuru dunia sejak 2 tahun terakhir, tentu memberi dampak yang besar terhadap kesadaran orang-orang terutama kaum milenial untuk menjaga dan melestarikan bumi. Sehingga banyak sekali organisasi peduli lingkungan yang bermunculan yang juga berdampak terhadap banyaknya jumlah para relawan lingkungan. Dengan banyaknya jumlah organisasi peduli lingkungan ini, kita berharap akan semakin banyak pula orang yang menaruh perhatian terhadap isu pemanasan global, sehingga ramalan para ahli terhadap kepunahan manusia di atas tahun 2100 dapat dihindari. Oleh sebab itu, peran relawan lingkungan sangatlah penting. Tidak hanya menanam pohon dan mengumpulkan sampah untuk didaur ulang, namun juga mempublikasikan gerakan cinta bumi sehingga dapat merangkul lebih banyak orang lagi. Yang terakhir adalah relawan sosial kemanusiaan. Sama seperti relawan lingkungan, relawan sosial kemanusiaan juga merupakan jenis relawan yang paling banyak diminati di Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena banyaknya isu sosial kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah isu kemiskinan. Berdasarkan lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies, IDEAS, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 melonjak menjadi 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk, di mana dengan angka tersebut membuat Indonesia menduduki peringkat 101 negara miskin dari total 195 negara di dunia. Relawan sosial kemanusiaan juga sering muncul karena dibentuk khusus untuk membantu para korban bencana alam seperti tsunami Aceh, gempa bumi di Palu. Saling membantu korban bencana alam, relawan sosial kemanusiaan juga membantu mencari orang yang hilang bersama dengan polisi.